Gokil banget. Kita masih muda, sehat, produktif, ditawarin asuransi jiwa. Emangnya mau doain kita cepat mati? Ya nggak gitu guys. Sini, gue ceritain. Justru kenapa di saat usia muda kita itu perlu beli asuransi jiwa. Yuk kita bahas selengkapnya. Apakah Anda sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak Anda? Seperti yang kita tahu, biaya pendidikan itu mengalami kenaikan lebih dari 10% per tahun. Uang kuliah zaman kita itu kurang lebih 8-12 juta per semester. Dalam 15 tahun lagi, itu bisa mengalami kenaikan menjadi 33-50 juta rupiah per semesternya. Gede banget kan? Lalu bagaimana nih cara menyiapkan dana pendidikan? Investasi apa yang cocok? Dan apakah perlu proteksi asuransi? Finansialku sedang ada webinar berjudul Smart Investing for Your Child's Futures. Rahasia sukses mengamankan dana pendidikan anak tanpa beban. Webinarnya akan diadakan 2 hari pada Kamis 17 Oktober 2024 dan Jumat 18 Oktober 2024 jam 7 malam di Zoom. Selengkapnya dapat kamu klik link berikut ini atau hubungi nomor berikut ini. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Belum lama ini aku nongkrong nih sama teman-teman. Ada teman yang kerja jadi agen asuransi dan curhat dong. Ya dia curhat, gini, lu gak usah deh nawarin gua asuransi. Emangnya lu mau gua cepet mati? Jujur aku ngakak banget sih itu, sampai ketawa gitu, sakit perut. Konsep asuransi itu sebenarnya ya bukan doain kamu cepat mati. Karena kalau asuransi ya bakal rugi kalau ada orang yang baru beli asuransi jiwa terus mati. Nah, perusahaan asuransi jiwa itu maunya kamu umur panjang. Coba tebak, kenapa perusahaan asuransi jiwa maunya kamu itu umurnya panjang banget? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini aku tuh akan cerita 3 alasan kenapa anak muda itu perlu beli asuransi jiwa. Terlebih jika kamu sudah menikah dan juga punya anak. Alasan pertama adalah risiko meninggal terlalu muda. Coba bayangin deh, kalau ada satu keluarga, suami, istri, seorang anak, nah kepala keluarganya ini sekaligus tulang punggung keluarga ya, itu meninggal dunia di saat usia muda. Apa sih risikonya? Pertama nih, siapa nih yang akan melunasi utang-utangnya? Kalau kredit rumah atau KPR, ya gampang lah ya, kan sudah ada asuransi jiwanya. Tapi kalau utang yang lain, yang belum tentu ada proteksi asuransi jiwanya, siapa yang melunasi utangnya? Dan ingat nih, aset, utang, itu keduanya dapat diwariskan. Emangnya kamu mau mewariskan utang itu ke anak? Dan yang kedua, seandainya nih tulang punggung keluarga meninggal, dari mana sumber pemasukan buat keluarga yang ditinggal? Apalagi nih kalau pasangan kamu itu adalah ibu rumah tangga. Gak gampang loh ya, ditinggal suami kemudian harus langsung cari kerja atau harus langsung mulai bisnis. Setidaknya kan perlu nafas gitu, perlu uang dikit gitu ya untuk biaya hidup beberapa bulan gitu. Yang ketiga, dari mana sih uang untuk biaya pemakaman? Keempat, seandainya ada anak usia sekolah masih TK atau SD atau mungkin SMP, dari mana nih uang untuk bayar sekolah anak? Dan yang kelima, uang untuk mengurus harta atau juga balik nama. Contoh, rumah dibeli itu kan biasanya atas nama cowoknya, suaminya, atau mungkin tulang punggung keluarganya. Nah, kemudian ketika si tulang punggung keluarga ini meninggal, itu rumah kan harus diubah nama ke pasangannya. Butuh duit dong, biaya balik nama dong. Nah, itu duit dari mana? Intinya apa? Intinya gini, seandainya tulang punggung keluarga meninggal di usia muda, itu maka ada risiko. Dan risiko itu butuh duit. Nah, duit itu yang harus dipertimbangkan. Sampai sini paham kan? Risiko jika seorang tulang punggung keluarga itu meninggal dunia di usia muda. Kalau udah paham, boleh kasih like-nya dulu. Yuk, kita lanjut ke alasan kedua yaitu premi. Namanya juga asuransi. Tentu saja semakin muda preminya akan semakin murah. Semakin tua, preminya atau yang harus kita bayarkan akan semakin mahal. Kenapa? Simple. Asumsinya semakin kita muda, itu risiko meninggalnya akan semakin kecil. Fun fact-nya, untuk usia yang sama,
Umumnya, asuransi jiwa untuk pria itu lebih mahal dibandingkan asuransi jiwa untuk wanita. Sedangkan untuk usia yang sama-sama usia 30 gitu ya, umumnya asuransi kesehatan pria itu lebih murah dibandingkan asuransi jiwa untuk wanita. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Coba tebak. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terkait premi asuransi jiwa, sebenarnya itu ada pilihan yang preminya itu lebih budget friendly atau lebih ekonomis. Kamu bisa pilih atau mungkin bisa juga bandingkan asuransi jiwa tradisional. Seperti apa? Ada yang namanya asuransi jiwa berjangka atau term life. Ada juga asuransi jiwa yang seumur hidup atau whole life. Dan yang ketiga ada gabungan antara term life dan whole life. Nah, kalau kamu bingung, kamu tuh bisa konsultasi mengenai asuransi ini ke Finansialku. Perencana keuangan di Finansialku bisa bantu kamu untuk review polis asuransi jiwa kalau kamu udah punya. Dan juga bisa bantu hitung kebutuhan asuransimu, bisa juga bantu cariin beberapa alternatif produk asuransi yang memang cocok dengan kebutuhan dan cocok dengan budgetmu. Caranya gampang banget, hubungi aja nomor berikut ini atau ke link berikut ini. Dan kamu boleh nanya-nanya dulu kok ke adminnya. Terakhir adalah alasan kesehatan kamu. Teman-teman, tidak semua orang yang punya uang itu bisa beli asuransi jiwa. Punya uang, mau beli asuransi itu belum tentu diterima pengajuannya. Kenapa? Kalau kondisinya sudah sakit atau kalau kondisinya sudah terlalu tua. Biasanya asuransi jiwa itu punya batas usia maksimal untuk bisa ikut kepesertaan. Ini sepengetahuanku, mohon kalau ada yang kurang tepat boleh dikoreksi teman-teman. Batasan usia maksimal kepesertaan asuransi jiwa itu sekitar usia 65 sampai 70-an tahun. Jadi kalau usia 75 tahun boleh nggak beli asuransi jiwa? Setauku sulit deh nyari barangnya. Nah, asuransi jiwa itu nggak mau tuh kalau ada orang yang baru join asuransi, paling baru bayar premi 1 atau 2 bulan, terus meninggal dunia. Coba bayangin aja kalau kamu yang jadi perusahaan asuransi jiwa. Baru terima premi katakanlah Rp1.000.000 atau Rp2.000.000. Pesertanya meninggal, klaim yang cair 500 juta. Ya perusahaan asuransi bisa jadi tekor dong. Nah, makanya perusahaan asuransi jiwa itu maunya kita sebagai peserta asuransi itu umurnya panjang banget. Kenapa? Supaya mereka, iya betul. Ya, jadi kalau disimpulkan ada 3 alasan kenapa ketika kita masih muda, beli asuransi jiwa. Pertama, ada risiko finansial jika kita meninggal muda. Kedua, preminya mumpung masih murah. Dan yang ketiga, kondisi kesehatan dan usia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video kali ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.